Mekong adalah sungai yang menjadi nadi kehidupan di Asia Tenggara. Sebuah pilar utama yang menopang kehidupan lebih dari 60 juta jiwa di sepanjang alirannya. Dengan panjang lebih dari 4.350 km, Sungai Mekong berasal dari dataran tinggi Tibet, tempat di mana dewa penjaga gunung dan para biksu menemukan kedamaian. Dari Tibet, Mekong berkelok melintasi Cina, Myanmar, Laos, Thailand, dan Kamboja, kemudian bermuara di Vietnam, di mana sungai ini menciptakan delta megah yang dikenal sebagai Lembah Sembilan Naga. Delta ini merupakan kawasan subur yang menjadi lumbung padi bagi Vietnam dan memberi makan bukan hanya jutaan manusia, tetapi juga beragam makhluk sungai yang sangat bervariasi. Delta Sungai Mekong di Vietnam menyumbang lebih dari 50% produksi beras Vietnam yang kemudian menjadikannya sebagai salah satu pengekspor beras terbesar di dunia. Mekong adalah ekosistem perikanan air tawar terbesar di dunia yang menghasilkan lebih dari 2,6 juta ikan air tawar setiap tahun. Mekong menjadi rumah bagi lebih dari 1.200 spesies ikan, ratusan spesies amfibi, reptil, serta mamalia. Dengan kekayaan ini, Sungai Mekong menjadi salah satu sungai dengan keragaman hayati paling kaya di dunia yang hanya dapat dikalahkan oleh Amazon. Mekong adalah habitat ikan patin raksasa dengan panjang hingga 3 meter dan berat lebih dari 300 kg. Mekong juga menjadi habitat lumba-lumba Irrawaddy, terutama di kawasan Laos dan Kamboja. Dengan penampilan yang berbeda dari lumba-lumba pada umumnya, ia memiliki wajah bulat dan senyuman yang lembut, seolah membawa ketenangan dari kedalaman sungai. Lumba-lumba ini sering dianggap sebagai penanda kesehatan sungai, yang berarti bahwa jika mereka telah hilang, itu berarti Sungai Mekong tengah berada dalam kondisi yang sekarat. Mekong juga menjadi rumah bagi ikan pari air tawar, salah satu spesies ikan pari yang paling menakjubkan serta paling misterius di dunia. Keunikan makhluk ini bukan semata karena mendiami sungai-sungai besar seperti Mekong, tetapi juga karena ukurannya yang luar biasa besar serta peran pentingnya dalam ekosistem sungai. Ikan pari air tawar Mekong adalah salah satu ikan air tawar terbesar yang pernah diketahui. Ukurannya bisa mencapai panjang lebih dari 5 meter dengan berat bisa mencapai 600 kg. Ukuran tubuh yang sangat besar ini membuatnya terlihat seperti makhluk prasejarah yang sangat luar biasa. Bagi para nelayan yang tinggal di sepanjang Sungai Mekong, perikanan adalah mata pencaharian utama mereka. Dalam berbagai komunitas yang hidup di sepanjang Sungai Mekong, penangkapan ikan bukan sekedar cara hidup, tetapi sebuah warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Masyarakat lokal menggunakan metode tradisional seperti jala dan perangkap yang diwariskan dari nenek moyang mereka, yang hal ini menegaskan tentang harmoni antara manusia dengan alam. Setiap tahun, lebih dari 2,6 juta ton ikan ditangkap dari Mekong, yang hal ini tidak hanya memberi makan bagi penduduk setempat, tetapi juga menciptakan ekonomi perikanan yang sangat besar. Selain berfungsi sebagai pada masa kerajaan kuno seperti Funan dan Angkor, Mekong berfungsi sebagai jalur diplomasi serta perdagangan. Raja-raja dari Kamboja hingga Vietnam menggunakan sungai ini untuk mengirim pesan, memperdagangkan rempah-rempah, dan bahkan mengatur aliansi pernikahan.
Kala itu, Mekong adalah jalur yang memainkan peran penting dalam membangun jaringan kekuasaan yang melintasi batas-batas negara. Pada era modern, perahu-perahu tradisional masih bergerak menyusuri sungai ini dengan membawa komoditas penting seperti beras, ikan, dan hasil bumi dari desa ke desa, bahkan melintasi batas negara. Jalur perdagangan ini telah berlangsung selama ratusan tahun, menghubungkan ekonomi pedesaan dengan pasar-pasar di kota besar. Di sepanjang tepian Sungai Mekong, pasar-pasar terapung yang ramai dan penuh aktivitas masih menjadi nadi kehidupan ekonomi yang bergerak bersama aliran air. Pasar terapung yang berjejer di sepanjang Sungai Mekong, terutama di Delta Mekong Vietnam, adalah pemandangan yang dramatis serta penuh dengan warna. Di sini, para pedagang menjual hasil bumi mereka langsung dari perahu dan menciptakan pemandangan yang sangat unik. Pasar ini adalah gambaran langsung dari budaya perdagangan yang telah berakar sejak zaman kuno, ketika Mekong menjadi jalur perdagangan utama yang menghubungkan berbagai kerajaan. Pasar-pasar ini bukan hanya tempat transaksi ekonomi, tetapi juga arena sosial di mana masyarakat bertemu, bertukar cerita, dan merayakan kehidupan yang terus mengalir seperti arus sungai. Mekong tidak sekedar memberi kehidupan fisik. Lebih dari itu, sungai ini adalah bagian dari spiritual penduduk lokal. Banyak masyarakat di sepanjang Sungai Mekong menganggap sungai ini sebagai sesuatu yang sakral, tempat arwah leluhur bersemayam dan menjaga kehidupan. Di Kamboja dan Laos, masyarakat masih percaya bahwa lumba-lumba Irrawaddy adalah jelmaan roh pelindung sungai. Karena itu, setiap tahun mereka mengadakan upacara adat dan festival di sepanjang tepi sungai untuk menghormati Mekong serta kekuatannya. Di sepanjang Sungai Mekong, kepercayaan animisme dan beragam agama formal berpadu menciptakan hubungan spiritual yang mendalam. Di banyak wilayah, masyarakat lokal rutin memberikan persembahan kepada sungai, baik berupa bunga, buah-buahan, atau benda-benda simbolis lainnya. Ritual ini, yang seringkali dilakukan saat musim hujan mulai datang, dipercaya sebagai cara untuk meminta sungai tetap membawa berkah dan menjaga mereka dari bencana alam seperti banjir. Selama musim hujan, curah hujan yang tinggi di sepanjang aliran Sungai Mekong akan meningkatkan volume air. Pada saat yang bersamaan, air pasang dari Laut Cina Selatan juga meningkat, khususnya di wilayah Delta Mekong di Vietnam. Dan saat air laut sedang pasang, tekanan air dari laut yang kuat akan mendorong arus sungai ke arah hulu, dan kemudian menyebabkan air Mekong berbalik arah menuju bagian yang lebih jauh dari muara sungai. Peristiwa air yang berbalik arah ini juga terjadi di wilayah Danau Tonlesap di Kamboja, yang merupakan danau terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selama musim hujan, arus sungai Mekong yang deras memaksa air mengalir dari sungai utama ke dalam Danau Tonlesap, untuk kemudian memberi warna kehidupan baru bagi danau ini. Memasuki musim hujan, Sungai Mekong mengalir deras ke Tonlesap, membalikkan air sungai menuju danau dan menyebabkan luasnya membengkak dari sekitar 2.500 km persegi menjadi lebih dari 16.000 km persegi, atau hampir setara dengan luas wilayah Pulau Bali. Kedalaman air yang biasanya hanya 1 hingga 2 meter meningkat menjadi sekitar 10 meter. Yang hal ini menciptakan ekosistem hutan banjir yang unik serta menakjubkan. Kedalaman Tonlesap yang berubah-ubah menciptakan ekosistem yang dinamis, mencakup hutan-hutan banjir di sekitarnya yang menjadi habitat penting bagi beragam satwa liar. Hutan-hutan ini yang tergenang oleh air selama beberapa bulan dalam setahun
memberi perlindungan dan sumber makanan bagi berbagai spesies ikan dan burung air, sehingga menjadikan danau ini sebagai salah satu tempat paling beragam secara biologis di Asia Tenggara. Sementara ketika airnya tengah menyusut di musim kering, danau ini akan meninggalkan rawa-rawa yang kaya akan nutrisi dan menjadi ladang subur bagi ikan-ikan yang hidup di tempat ini. Siklus tahunan ini bukan sekedar fenomena alam, melainkan mekanisme biologis yang menjaga keseimbangan ekosistem serta menjaga keragaman hayati. Di tengah hamparan perairan danau yang memukau, muncullah rumah-rumah panggung yang tampak melayang di atas air. Bagian atap rumah ini biasanya terbuat dari daun palem atau jerami, kendati beberapa rumah yang lebih modern telah menggunakan bahan seng. Adapun bagian dinding umumnya terbuat dari anyaman bambu, sehingga memungkinkan sirkulasi udara berjalan dengan baik. Rumah-rumah ini berdiri kokoh di atas tiang pancang yang terbuat dari kayu tahan air. Saat danau membesar di musim hujan, rumah-rumah ini tampak terapung di atas air. Sementara di musim kering, tiang-tiang penopang rumah akan menjulang tinggi dari tanah yang mengering. Tonlesap menjadi rumah bagi lebih dari 170 desa terapung. Desa-desa di sekitar danau ini adalah salah satu yang terbesar di dunia dalam hal populasi yang tinggal di atas air. Sejarah pemukiman di danau ini berakar jauh ke masa lalu, ketika Kerajaan Angkor mencapai puncak kejayaannya. Danau ini dulunya merupakan sumber kehidupan utama bagi ibu kota Angkor yang sangat megah. Tonlesap menyediakan sumber daya air dan perikanan yang menopang ratusan ribu penduduk Kerajaan Angkor. Pada masa itu, danau ini merupakan bagian dari jaringan irigasi yang canggih yang memungkinkan sawah-sawah subur untuk tumbuh dan menghidupi kerajaan. Beberapa penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Tonlesap adalah pusat ekonomi dan politik penting yang memainkan peran besar dalam kemakmuran kerajaan Khmer selama beberapa abad.